Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali saya bisa hadir dalam KLC tahun 2025 ini. Terima kasih Bapak Pendeta Timotius Arifin dan para leaders dari GBI Rock dimanapun saudara berada. Saya baru pulang dari sidang MPL GBI di Sydney, Australia. Dan saya kemarin melaporkan juga sekarang GBI di seluruh Indonesia dan belahan dunia lain ada 7.250 gereja lokal. Di Indonesia dan 29 negara di dunia dan kira-kira 3,5 juta anggota jemaat yang tergabung. Dan saya bersyukur karena saya tahu saudara berasal dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri. Kita sama-sama bergandengan tangan menegakkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Haleluya. Nah, dalam waktu yang singkat ini saya akan bicara tentang end times, tentang akhir zaman dengan judul tanda terkini bahwa kedatangan Kristus makin dekat. Wahyu pasal 22 ayat 12 berkata demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kita sedang hidup di akhir zaman dan kita yakin tidak lama lagi Yesus akan segera datang untuk kali kedua. Aku datang segera. Itu yang Yesus sampaikan kepada kita para mempelainya. Tanda-tanda kedatangan Kristus makin nyata hari-hari ini. Alkitab menunjukkan bahwa semua di atas muka bumi akan digoncang, termasuk di Indonesia. Politiknya, sistem keuangan, pemerintahan, apapun akan digoncang. Dan langit juga akan tergoncang. Sehingga hanya ada satu kontras yang tidak pernah tergoncang sampai selamanya. Kerajaan Allah di mana Yesus menjadi raja selamanya. Di dunia ini ada para ilmuwan, atomic scientist yang menetapkan jam kiamat, doomsday clock setiap tahun. Dan menurut penelitian mereka, ini ditujukan untuk melihat seberapa dekat dunia dengan kehancuran karena perang nuklir, karena perubahan iklim, dan karena ancaman lain. Dan di tahun 2025 ini, dia menetapkan bahwa jam kiamat sudah 89 detik menuju tengah malam. Ini berarti tidak lama lagi kiamat akan terjadi. Ini kiamat versi mereka. Tapi buat kita tidak lama lagi Yesus Raja di atas segala raja akan datang kembali. Nah, saya ingin tunjukkan ada 5 tanda terkini tentang kedatangan Kristus untuk menjadi Raja di bumi. Karena nanti sorganya bukan di langit, sorganya akan datang di bumi. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus di bumi baru. Langit dan bumi baru akan turun ke tempat kita ada yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tanda yang pertama, perang yang melibatkan Israel dan Rusia. Saudara tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa peperangan termasuk kerusuhan-kerusuhan, di dalamnya ada demonstrasi, penjarahan dan sebagainya, merupakan salah satu tanda akhir zaman. Matius 24 ayat 6 dan 7 berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini sebetulnya bicara tentang suku bangsa akan bangkit berperang melawan suku bangsa. Perang antar suku. Saya ingat Presiden Indonesia pertama Soekarno pernah berkata, perjuanganku sekarang lebih mudah karena aku melawan penjajah asing. Sedangkan perjuanganmu akan lebih berat karena engkau akan melawan bangsamu sendiri. Dan konflik horizontal itu sering kali terjadi bahkan di negara tercinta kita, Indonesia. Alkitab menubuatkan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudara, kita melihat bahwa peperangan terutama yang tadi saya sebutkan, di mana Israel dan Rusia
Itu akan terjadi dan itu merupakan tanda yang menunjukkan kita makin dekat dengan kedatangan Kristus. Beberapa tahun yang lalu ketika Rusia menyerang Ukraina dan berperang, beberapa orang berkata, apakah ini tanda akhir zaman? Saya bilang perang secara umum merupakan tanda akhir zaman. Tapi kalau Yesus segera datang, rasanya belum. Kenapa? Karena Israel belum diotak-atik. Ini baru Rusia sama Ukraina. Tapi sekarang hanya dalam tempo yang tidak terlalu panjang, Israel sudah terlibat di dalam kancah peperangan. Dan melalui proksinya, Iran, Yaman, Lebanon, Rusia sebetulnya sudah memainkan peranan yang sangat besar. Beberapa hari yang lalu Perdana Menteri Houthi Yaman dibunuh oleh Israel. Dan ini akan menegangkan atau meningkatkan eskalasi peperangan di Timur Tengah. Kalau saya baca dalam Yeskiel 38 dan 39, di sana ditunjukkan ada perang Gog dan Magog yang terjadi di zaman akhir. Dalam dalam Yeskiel 38 ayat kedua dikatakan, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung. Bahasa Ibrani yang dipakai adalah Ros, yang mengarah pada Rus atau Rusia. Negeri Meseh dan Tubal dan bernubuatlah melawan dia. Ayat 5. Orang Persia, Ethiopia, orang Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Dari sini kita melihat bahwa Gog yang kemungkinan besar berasal dari Rusia itu akan bekerja sama dengan beberapa negara yang lain untuk menyerang Israel. Disebutkan Magog, Meseh, Tubal. Ini tampaknya negara-negara bekas jajahan Uni Soviet, misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan dan sebagainya. Lalu dituliskan di dalam Alkitab ada Persia, itu adalah Iran. Gomer dan Betogarma adalah Turki, Syria. Kalau saudara melihat peta, maka di atas Israel ke sebelah utara itu langsung Turki. Kalau ditarik garis lurus itu ke Rusia. Dan Gog Magog adalah serbuan dari utara Israel, kolaborasi dengan selatan. Negara-negara Arab, negara-negara Afrika akan menjepit Israel di tengah. Put adalah Libya, juga Ethiopia yang juga meliputi Mesir dan Sudan. Tapi dalam Yeskiel pasal 39, Tuhan akan mendatangkan bencana sehingga mereka akan mati dalam penyerangan ke Israel itu. Dan Alkitab berkata bahwa mayat mereka akan dikuburkan 7 bulan dan senjata-senjata mereka akan dibakar selama 7 tahun. Jadi gelombang pertama perang besar, perang dunia yang akan terjadi di depan kita adalah Gog Magog. Utara, Rusia dan sekutunya beserta dengan selatan, negara-negara Afrika akan menjepit Israel. Saya tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan detailnya. Tapi kalau saudara mau, saudara bisa search di YouTube, ada banyak khotbah saya tentang akhir zaman termasuk detail tentang peperangan ini. Saudara-saudara, dan perang Gog Magog ini akan membuka jalan bagi perang terakhir, yaitu perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Dan kita harus tahu bahwa Gog dan Magog adalah utara selatan perang. Lalu Harmagedon, negara-negara barat dan negara-negara timur akan perang. Kalau utara, selatan, barat dan timur perang, ya namanya perang dunia, saudara. Nah, tampaknya kemungkinan bahwa antikris akan muncul dari blok barat. Tetapi timur tidak akan terima ketika blok barat menguasai dunia. Sehingga kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-12, akan ada raja-raja dari timur menyeberang ke Israel melalui sungai Efrat yang akan kering beberapa waktu yang akan datang ini. Dan Wahyu 9 ayat 16 mencatat bahwa yang akan datang dari timur adalah 20.000 laksa atau 200 juta orang.
Dan saya yakin bahwa China pasti akan ikut serta. Karena tidak mungkin ada negara yang bisa kirim 200 juta pasukan selain daripada China. Nah, saya juga tidak terlalu yakin apakah semua yang datang itu adalah manusia. Karena sekarang ini orang perang dengan teknologi lewat drone dan sebagainya. Yang jelas 20.000 laksa adalah jumlah yang sangat besar, di mana utara selatan dihancurkan oleh Allah, lalu barat dan timur akan berperang di perang Harmagedon. Di mana posisi Indonesia? Indonesia selama ini menganut prinsip politik non-blok, bukan blok barat dan juga bukan blok timur. Dan saya merasa bahwa selama posisi itu dipertahankan dengan konsisten, relatif lebih aman, saudara. Tapi memang tampaknya Indonesia nggak terlalu jelas posisinya di mana. Sebab kalau dari timur menyerang, China menyerang, maka dia akan bawa sekutunya. Salah satunya Korea Utara, Kim Jong-un akan datang, saudara-saudara. Indonesia ikut yang mana? Nah, Indonesia kurang jelas karena ada yang bilang Indonesia itu kan bukan negara agama. Tapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Jadi Indonesia adalah negara bukan-bukan. Bukan keduanya maksudnya, saudara. Tapi tampaknya hari-hari ini kan ada pertemuan di China, saudara. Dan setelah agak reda kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota, presiden kita sudah ada di sana. Karena ada Xi Jinping, ada Kim Jong-un, ada Vladimir Putin, dan banyak pemimpin negara yang lain. Yang ngambek satu, Donald Trump nggak diajak, saudara-saudara. Dan kelihatannya Indonesia kok mulai mengarah dari barat sekarang ke timur. Tetapi yang jelas semuanya akan berperang. Utara, selatan, timur, dan barat akan berperang. Kita berdoa supaya Indonesia mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita berdoa supaya kutukan kepada negara perjanjian Tuhan dicabut. Sehingga damai sejahtera, kelimpahan, pemulihan terjadi di Indonesia. Tanda kedua adalah perkembangan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Daniel 12 ayat 4 berkata bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Salah satunya adalah penemuan AI beberapa waktu yang lampau yang bisa digunakan menjadi teknologi untuk mengontrol manusia. Saudara perhatikan, hari-hari ini Tesla sudah bisa membuat dengan kemampuan AI mobil tanpa supir dan ditiru oleh banyak negara-negara yang lain, terutama China. Jualan di Indonesia dengan biaya yang jauh lebih murah dan kita nggak perlu supir lagi, sebab itu bisa membawa kita kemanapun kita pergi. Melalui AI, drone bisa dilepaskan tanpa awak dan mengantar makanan yang ada. Kalau dulu atau sekarang kita pesan lewat Gojek, nanti akan datang dengan drone, saudara-saudara. Keren sekali. Dan kita tahu bahwa Israel menggunakan drone bukan hanya untuk ngantar makanan. Capcay Puyung Hai Barongsai, dia tidak antar itu, saudara sekalian. Dia gunakan untuk menjadi senjata di dalam peperangan. Kita dengar bahwa yang terjadi di Iran, yang terjadi di Houthi, Yaman, itu semua dengan teknologi Mossad, dengan AI yang ada. Dan semuanya mulai tergenapi pada zaman di mana kita hidup masa kini. Kita juga tahu melalui AI muncul robot cerdas yang membantu manusia membersihkan rumah. Ibu-ibu daripada kecapean beli satu robot untuk bersihkan rumah, ya. Tetapi yang mengerikan adalah robot ini sekarang bisa menjadi prajurit di dalam peperangan. Makanya 200 juta orang dari timur, saya berpikir dulu manusia saja. Tapi sekarang bisa juga termasuk robot yang ada di dalamnya. Siapa yang pernah nonton film dulu Terminator, Arnold Schwarzenegger? Saya rasa dulu itu cuma fiksi. Sekarang ini nampaknya makin hari makin menjadi kenyataan. Saudara-saudara, kecerdasan buatan juga bisa digunakan untuk mengontrol manusia. Misalnya dengan chip implant, digital ID,
biometrik, dan akan mendukung sistem tanda binatang 666. Saya bacakan Wahyu 13 ayat 15 dan selanjutnya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Apakah ini bicara soal patung robot dengan kemampuan AI yang akan digunakan oleh antikris yang bisa berbicara kepada manusia? Kita tunggu tanggal mainnya. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang terpenting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Apa yang dimaksudkan dengan tanda 666? Para teolog terbagi di dalam dua tafsiran yang berbeda. Pertama adalah tafsiran rohaniah. Itu bicara tentang roh mamon, keserakahan yang akan menguasai manusia. Dan orang akan menghalalkan segala cara karena mereka serakah menjadi budak mamon. Dan mereka bisa melakukan apa saja untuk merugikan orang lain. Dan bukankah gejolak rakyat Indonesia terjadi di mana-mana karena masalah ini, saudara? Segelintir elit politik mendapatkan keuntungan yang luar biasa, sedangkan rakyat makin dicekik oleh pajak yang makin meninggi. Bayangkan, minyak, bensin dioplos. Saudara pakai Pertamax atau Pertalite? Sama aja, saudara sekali. Sekarang beras dioplos, minyak dioplos, beras dioplos, otaknya juga dioplos. Karena sudah pemikirannya itu adalah cuan, tapi dengan cara yang tidak halal. Ini tafsiran rohani. Saya sebetulnya lebih cenderung ke arah itu. Tetapi kita lihat ada tafsiran secara hurufiah. Itu bisa merupakan chip implant atau AI yang akan ditanam di dalam kepala, pikiran, atau dahi, atau tangan manusia. Saudara-saudara, yang jelas Elon Musk dari Amerika Serikat sudah membuat teknologi yang disebut Neuralink, di mana chip ditaruh di dalam otak manusia menjadi pengendali pikiran. Jadi kalau orang main catur nggak usah gerakan tangannya, dia mikir saja, bidaknya jalan sendiri, pionnya jalan sendiri. Lalu Starlink merupakan sistem komunikasi global yang bisa memantau manusia, termasuk dengan face recognition dan sebagainya. Sekarang kalau kita berada di bandara di Indonesia, kita sudah nggak usah tunjukkan lagi paspor kita kepada orang yang jaga, tapi face recognition akan membuka pintunya. Jadi sebelum itu ditanam di tangan atau di dahi, sebetulnya ada teknologi yang lebih terkini yang bisa membuat kita dikenali oleh siapa saja. Oh, kadang-kadang kita sudah begitu hati-hati data kita tidak terbongkar. Tapi kita tahu bahwa data-data kita sudah ada di berbagai negara. Karena server besarnya bukan di Indonesia, saudara sekalian. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Kita mau tutup-tutupan juga, semuanya sudah terbuka pada masa kini. Perkembangan AI, pengetahuan yang bertambah, yang sekarang kita hidupi merupakan tanda kedatangan Kristus makin dekat. Yang ketiga, perjanjian damai sebelum aniaya besar terhadap Israel. Saudara, pada waktu Donald Trump menjadi presiden Amerika pada periode pertama 2017 sampai 2021, dia memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem 2018. Lalu kemudian pada masa itu dia menginisiasi apa yang disebut sebagai Abraham Accord, perjanjian Abraham. Ada perjanjian damai antara Israel, Amerika dengan Uni Emirat Arab, dengan Bahrain, dengan Sudan, Maroko. Yang intinya adalah orang-orang yang merupakan keturunan Abraham yang melahirkan tiga agama besar ini, Yahudi, Islam, dan Kristen, seharusnya berdamai, tidak bentrok satu dengan yang lain.
Dan salah satu orang yang paling aktif mengusahakannya adalah Jared Kushner, yang adalah orang Yahudi yang adalah menantu daripada Donald Trump, yang menikahi anak Trump yang bernama Ivanka. Tampaknya pada periode kedua pemerintahan Trump ini 2025 sampai 2029, Abraham Accord ini akan dilanjutkan. Nah saudara, untuk saya perjanjian damai adalah sesuatu yang baik. Daripada perang lebih baik damai. Tetapi Daniel 9 ayat 27 mencatat bahwa akan ada seorang raja yang membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Akan ada perjanjian damai 7 tahun yang melibatkan Israel. Tapi pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, dia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Akan muncul antikristus yang akan membuat perjanjian damai 7 tahun dengan Israel, tetapi 3,5 tahun pada pertengahan perjanjian itu, dia akan membatalkan korban santapan yang biasa dilakukan oleh umat Israel ketika bait Allahnya sudah ada. Dan kemudian penganiayaan yang sangat besar akan terjadi di atas muka bumi ini. Berarti saudara, sebelum terjadi perang-perang besar nanti di akhir zaman, akan ada waktu singkat untuk masa damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3 berkata, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ketika semua orang bilang damai, tiba-tiba, suddenly, kebinasaan itu akan terjadi. Beberapa orang tanya kepada saya, Pak, apakah aman kalau saya sekarang pergi ke Israel? Saya bilang kalau mau pergi, pergi saja. Kalau mati di sana ya udah percaya Yesus masuk surga, saya bilang. Tapi tampaknya memang akan ada satu periode singkat di mana keamanan itu terjadi. Ya kadang-kadang ada bonus lah, Houthi nembak rudal beberapa biji begitu saudara. Mungkin saja itu terjadi. Tetapi ada periode perdamaian yang akan diinisiasi sehingga tampaknya perang Timur Tengah dan sebagainya akan berakhir. Tapi tidak akan lama. Karena kemudian kebinasaan penganiayaan besar akan segera terjadi. Yang keempat, perkembangan sistem keuangan digital dan tanda 666. Ini juga merupakan tanda terkini bahwa kedatangan Kristus makin singkat. Wahyu 13 mencatat dengan tanda ini tidak ada orang yang bisa berjual atau membeli kecuali mereka yang dikenakan tanda itu di dahi atau di tangannya. Saudara, perkembangan central bank digital currency di mana pembayaran digital mata uang akan mengglobal, mata uang kripto dan turunannya akan mengglobal ke seluruh dunia, tampaknya bisa mengarahkan dunia pada sistem ekonomi global yang dikendalikan oleh sekelompok orang atau segelintir elit politik. Tentu ada bermacam-macam jenisnya daripada uang digital ini. Dan itu akan membuat satu currency yang bisa digunakan untuk berjual atau membeli pada bangsa apapun di dunia. Nah, hari-hari ini perang dagang sedang terjadi di mana-mana. Amerika berusaha menaik turunkan tarif, saudara-saudara. Tetapi bukan hanya perang dagang, perang teknologi yang hebat terjadi. Makanya nanti Harmagedon itu perang antara barat sama timur. Karena sekarang ini perang dagang sudah mulai barat dan timur. Perang teknologi juga barat dan timur. Ada ChatGPT, ada OpenAI dari Amerika Serikat. Tetapi China mengeluarkan saingannya, DeepSeek dan turunan yang lain. Yang jauh lebih murah, yang hebat, canggih, dan juga banyak yang gratis. Ini sebetulnya untuk menunjukkan siapa yang akan menjadi penguasa global pada waktu yang akan datang. Salah satu hal yang dibuat oleh beberapa negara hari-hari ini supaya mereka tidak tergantung dengan nilai tukar dolar Amerika
adalah membentuk sebuah konsorsium negara-negara tertentu yang disebut sebagai BRICS. BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. BRICS. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang juga bergabung di dalam BRICS ini. Dan itu menyebabkan Amerika blok barat sangat jengkel. Sehingga ada beberapa teori berkata mungkin ada beberapa orang dari barat yang mendalangi kerusuhan yang terjadi dan sebagainya. Nah itu teorinya bisa beragam dan akan berkembang. Tetapi yang jelas saudara-saudara, persaingan antara dolar dan juga kurs yang lain itu akan makin menguat. Apakah akan segera ini diluncurkan dan Indonesia juga akan meninggalkan dolar Amerika dan masuk pada mata uang baru BRICS? Kita masih akan melihat hal ini di depan kita. Tapi yang jelas persaingan dagang, perkembangan teknologi, penyatuan mata uang dunia itu adalah sesuatu yang terjadi tampaknya pada masa hidup kita. Kalau dulu kita dengar khotbah tentang akhir zaman, oh masih jauh. Kalau sekarang itu dalam hitungan bulan, minggu, atau bahkan hari. Tek, 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 rasanya semuanya mulai digenapi di depan mata kita. Makanya kita harus bersiap sedia. Tanda yang kelima, bahwa kedatangan Kristus makin dekat adalah persiapan pembangunan bait Allah dan munculnya lembu merah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu bahwa bait Allah didirikan oleh Salomo, anak daripada Raja Daud. Dan itu menjadi bangunan yang sangat megah sekali. Israel sebagai umat Tuhan dalam Alkitab sangat membanggakan bait Allah tersebut. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia menghancurkan Israel dan bait Allah pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan akibatnya orang Israel ditawan 70 tahun ke Babilonia. Bait Allah itu hancur berantakan. Nah memang kemudian setelah 70 tahun orang Israel kembali ke Kanaan, saudara-saudara. Dan kemudian mereka membangun kembali reruntuhan bait Allah. Menjadi bait Allah yang pertama, Salomo menjadi bait Allah yang kedua. Pada zaman sepulang dari pembuangan. Ada tokoh seperti Zerubabel dan rekan-rekannya yang membangun kembali. Tapi bait Allah kedua ini kecil, sederhana, tidak mewah. Di kemudian hari ini diperluas jadi lebih besar dan megah oleh Raja Herodes. Sebetulnya bukan karena cinta Tuhan, tetapi karena dia punya alasan politik. Herodes itu bukan asli Yahudi, dia keturunan Edom. Dan untuk menarik simpati dari orang-orang Yahudi, dia membangunkan bangunan yang paling penting bagi orang Yahudi, yaitu bait Allah. Tapi tahun 70 Masehi ini dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Dan sejak saat itu Israel terserak diaspora ke seluruh dunia. Dan tampaknya tidak mungkin balik lagi sebagai sebuah negara yang bersatu. Yang disisakan apa saudara? The Wailing Wall, tembok ratapan. Sisa dari bangunan besar bait suci yang kedua yang didirikan oleh Herodes. Ini dulu dikuasai oleh Yordania. Tapi kemudian direbut oleh Israel dalam perang 6 hari. Dulu panglima perang Israel namanya Moshe Dayan. Itu jenderal yang matanya satu, saudara sekalian. Ya. Jadi katanya ada perundingan damai zaman itu antara Israel dengan Raja Hussein. Dia bilang, Moshe Dayan bilang, bagaimana kalau kita bagi dua saja tembok ratapan ini? Bagi dua gimana? Kami dapat temboknya, Anda dapat ratapannya. Dan tentu saja Yordania tidak mau, saudara sekalian. Tembok ratapan adalah tembok bagian luar dari tembok yang mengelilingi bait Allah. Dan itu yang ada sisanya pada masa kini. Nah pada abad yang ke-7 orang-orang Arab datang. Dan pada waktu dinasti Umayyah beragama Islam datang, maka mereka mendirikan masjid Dome of the Rock di bekas bait Allah dulu.
Jadi saudara tahu bahwa orang-orang Arab baru datang abad 7 setelah Masehi. Orang Israel melalui Raja Daud telah menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel lebih kurang 3.000 tahun yang lalu. Jadi kalau lihat data sejarah kita tahu siapa yang lebih awal di sana. Nah saudara-saudara, abad ke-20 ini Israel tiba-tiba kumpul kembali dari berbagai negara di dunia. Dan 14 Mei 1948 mereka menyatakan kemerdekaan. Dan visi orang Yahudi di mana-mana di Israel terutama adalah membangun kembali Bait Allah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ke Yerusalem, seluruh kota itu mayoritas kan Yudaisme, bukan Kristen. Tetapi di pusat kota itu bangunan yang paling penting sekarang adalah masjid. Pada dulu adalah Bait Allah. Itu sebabnya bagi orang Yahudi ketika mereka lahir dari sejak kecil, mereka punya satu visi. Bait Allah itu harus dibangun kembali. Pertanyaannya, apakah masjidnya harus dirobohkan? Wah, ini akan menjadi perang dunia yang sangat hebat. Dan kita termasuk di Indonesia akan mendapatkan imbasnya tentunya karena hal tersebut. Nah tetapi kalau saya baca 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan, anti-Kristus, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikris dikatakan akan masuk ke Bait Allah, duduk di Bait Allah dan minta disembah sebagai raja. Artinya Bait Allahnya kan mesti dibangun dulu sebelum antikris bisa masuk kembali ke sana. Saudara tahu ada satu lembaga di Yerusalem namanya The Temple Institute yang mempersiapkan peralatan-peralatan ibadah di Bait Suci, pelatihan para imam sehingga ketika Bait Allahnya dibangun, mereka sudah siapkan semua peralatan dan semua imam-imam yang akan melayani. Jadi persiapannya sudah sangat matang untuk hal tersebut. Bagi kita orang Kristen, walaupun kita percaya Bait Allah itu akan dibangun kembali, menurut hemat saya, pada waktu Yesus mati, tirai Bait Allah itu terbelah dua, saudara. Sehingga orang bisa masuk langsung berjumpa dengan Kristus tanpa harus melalui korban bakaran para imam dan sebagainya. Buat kita, Bait Allah adalah tubuh kita yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi saya sebagai orang Kristen tidak akan bilang saya dukung pembangunan Bait Allah. Karena menurut saya ini akan kembali pada sistem perjanjian lama. Tapi apakah ini akan terjadi? Ya, itu akan terjadi karena Alkitab mencatatnya. Buat kita nggak apa-apa, ini urusan orang Yahudi bangun Bait Allah kembali. Tapi kita harus beritahukan bahwa Bait Allah sesungguhnya adalah kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita punya akses penuh untuk berjumpa dengan Raja segala Raja, dengan Tuhan kita dimanapun kita berada. Nah saudara sekalian, menurut Alkitab Bait Allah itu didirikan di tempat pengirikan Ornan, 2 Tawari 3 ayat 1. Di atas mata air Gihon, 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Di Dome of the Rock tidak ada mata air. Jadi di mana lokasi persisnya? Wahyu 11 ayat 1 dan 2 mencatat. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Jadi menurut ayat ini, pelataran luar dari bait suci akan diduduki oleh bangsa-bangsa non-Israel. Tetapi bagian inti, ruang suci, ruang maha suci, itu akan diukur kembali dan tampaknya akan dibangun kembali Bait Allah. Beberapa rabi menduga bahwa posisi persisnya
dari bait Allah itu di area terbuka agak sebelah utara di bagian tanah kosong antara Masjid Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi kalau dibangun nggak perlu meruntuhkan dua masjid tersebut. Tapi ini kan tafsiran dari para rabi Yahudi, sebagian rabi Yahudi. Saya tidak mau masuk ke dalam detailnya karena bukan urusan kita. Bait Allahnya adalah kita. Tapi yang jelas itu akan dibangun karena antikris harus masuk ke dalamnya. Apakah itu benar? Apakah akan dibangun dalam waktu yang dekat? Mungkin kita akan menjadi saksi mata bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab menjadi kenyataan. Nah, hari-hari ini kita juga dikejutkan dengan munculnya red heifer di Silo. Munculnya lembu merah diternakan di Texas, diterbangkan ke Silo. Dan menurut tradisi Yahudi sebelum pembangunan bait suci harus ada penyucian ritual dengan lembu merah betina, bilangan 19. Di mana abunya akan dipakai untuk menyucikan tempat ibadah. Berabad-abad lembu merah ini tidak ditemukan. Hanya sekian tahun yang lampau lembu merah itu mulai muncul. Dipelihara di Silo dan saya mendengar para turis dari lebih dari 60 negara di dunia sudah mengunjungi Silo hari-hari ini untuk melihat posisi dari lembu merah itu. Kalau saudara lihat gambar berikutnya, ini lembu merah yang ada di Silo dan kita tidak tahu apakah lembu ini akan dikorbankan atau bukan. Bisa saja dia mati, tapi kemudian ada turunannya. Jadi kita nggak bisa memprediksi kapan bait suci akan dibangun, kapan Tuhan akan datang dan sebagainya. Tapi yang gak ada berabad-abad tidak diketahui tiba-tiba muncul kembali saudara. Jadi nampaknya semuanya sudah persiapan menuju hal itu. Binatangnya udah siap, tanahnya udah siap. Orangnya sudah siap atau belum, itu yang paling penting saudara sekalian. Jadi terakhir, bagaimana persiapan kita, sikap kita di akhir zaman. Mendekatlah kepada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Pemain musik boleh datang ke depan. Saudara, hari-hari ini mari kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa, membaca firman, siap sedia menyambut kedatangannya. Dan jangan lupa, tuntaskan amanat agung Yesus. Beritakan Injil, karena Injil harus disampaikan kepada seluruh dunia sebelum tiba kesudahannya. Kedua, mewaspadai tipu daya dunia. Jangan terlalu gampang percaya informasi di internet. Apalagi hari-hari ini muncul perkembangan teknologi, penipuan, pemalsuan melalui AI, VO3 dari Google. Itu bisa membuat siapa saja, bukan cuma gambarnya, tapi orangnya muncul. Jadi kalau saya tiba-tiba muncul di YouTube dan bilang, Yesus bukan Tuhan, jangan percaya kepada Yesus, tinggalkan kekristenan. Jangan langsung bilang pendeta Rubin Adi sesat. Cek dulu. Apakah benar saya ngomong ataukah ada AI yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan hal itu. Makanya saudara harus tergabung dalam kelompok anak-anak Tuhan yang saling menguatkan. Sehingga kita kokoh di dalam Tuhan. Tidak terperdaya oleh siasat daripada si iblis. Bapak Ibu jangan terus scrolling sosmed. Tapi lebih baik kita gunakan Alkitab untuk kita baca. Waspadai ajaran sesat, godaan dunia. Kita harus hidup benar. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan memanggil kita untuk hidup suci. Dan yang ketiga yang terakhir. Menghindari sistem yang mengarah pada kontrol total. Jangan izinkan sesuatu dimasukkan pada tubuh kita. Baik yang punya tafsiran rohania
tafsiran hurufiah. Kita tolak semuanya karena itu bisa digunakan menjadi alat kontrol kita. Siap menghadapi krisis global, berjaga-jaga, tidak tidur rohani, hidup sederhana, taat total kepada Roh Kudus. Karena iblis, spirit antikris berusaha mengontrol secara total. Dan kita harus punya roh yang berlawanan. Taat total kepada Roh Kudus. Setia sampai mati. Berjaga-jaga agar kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri di waktu malam. Karena kita menyambut dia sebagai mempelai wanita. Dengan pakaian kain lenan halus. Menyambut kedatangannya. Dan kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Ini doa saya, kita menjadi umat yang siap menyambut kedatangannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.